Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga RT 6, baik yang dari Lebana maupun Istana Safira. Di video ini saya ingin menyampaikan ulang tentang event pemilihan pengurus RT 6 RW 6 sebagaimana yang kemarin sebenarnya sudah saya share di grup. Cuman mungkin untuk lebih jelasnya saya bikinkan video lagi penjelasan di sini ya. Ini sekaligus publikasi kami dari panitia pemilihan RT. Oh ya, untuk panitia pemilihan RT kali ini ada saya, Pak Amin, ada Mas Said dari Lebana dan juga ada Mas Damai dari Istana Safira. Nah, di video ini nanti saya akan menjelaskan ulang ya, sekaligus publikasi kami dari panitia. Saya akan menjelaskan ulang tentang mekanisme pemilihan dan tata caranya nanti. Baik, langsung saja nggih, untuk mempersingkat durasi karena ini rekamannya durasinya juga terbatas. Jadi sebagaimana yang kemarin sudah saya umumkan di grup, ya ada beberapa poin pengumuman di situ tentang pemilihan RT kali ini. Ya, yang pertama yaitu memang periode pengurusan RT yang sekarang itu sudah berakhir, harusnya sih di bulan Januari kalau nggak Desember kemarin. Cuman karena kita baru sempat mengadakan event pemilihan bulan ini, maka kita lakukan di bulan ini. Ada yang berbeda dari mekanisme pemilihan ketua RT di sekarang ini. Kalau yang sebelumnya kita melakukan pemilihan RT itu dengan memilih langsung siapa ketua RT-nya ya, dengan suara terbanyak misalkan, maka dia nanti yang menjadi Pak RT. Setelah itu Pak RT memilih mengajak beberapa warga untuk menjadi anggota RT-nya, menjadi kepengurusannya. Cuman untuk di periode yang nantinya ini kita menggunakan cara yang berbeda atau format yang berbeda, di mana nanti kita akan menggunakan sistem pemilihan formatur. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pemilihan formatur itu? Mungkin ada yang belum paham gitu. Gampangnya ngomong itu, formatur itu kita sama seperti memilih anggota dewan itu Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya kita milih ketua, terus ketuanya milih anggotanya, nah sekarang kita balik. Kita sistem formatur ini kita mengajukan dulu orang-orang yang nanti bakal menjadi pengurus, ya, menjadi anggota kepengurusan RT itu. Nah, dari para anggota itu nantilah yang nanti bakal memilih siapa ketuanya. Sehingga metode formatur ini nanti juga mempermudah Pak RT-nya nanti dalam memiliki anggota kepengurusan, karena dia tidak akan lagi bingung untuk meminta orang atau bingung untuk memilih siapa yang bisa untuk menjadi anggota kepengurusannya di RT. Nah, jadi sebenarnya sistem formatur ini ide dari Pak RT yang sekarang, yang incumbent ini, karena dia merasa dulunya ada kesulitan untuk memilih pengurus-pengurus gitu, karena dia tidak tahu siapa yang dipandang mampu, siapa yang bahkan yang diminta pun mungkin ada yang tidak bersedia, sehingga begitu dia jadi ketua RT dia bingung untuk memilih anggota-anggotanya. Nah, harapannya dengan sistem formatur ini karena kita balik menjadi lebih mudah bagi Pak RT-nya. Karena anggotanya sudah ada, yaitu para formatur itu tadi yang diutus nanti dari masing-masing blok. Nah, dari mereka nanti memilih siapa Pak RT-nya. Jadi mirip-mirip seperti kita pemilihan anggota dewan ya. Nanti anggota dewannya sudah ada, baru milih siapa ketua dewannya gitu. Nah, nanti secara mekanismenya nanti tiap blok ini nanti bakal mengutus setidaknya 2 orang yang mewakili bloknya masing-masing untuk menjadi anggota formatur. Jadi nanti setiap warga, ini baik pemilik rumah yang yang tinggal di rumah tersebut maupun penghuni kontrak, nanti berhak untuk mengusulkan 2 nama dari bloknya masing-masing. Jadi 2 nama dari bloknya masing-masing ya, untuk diutus dicalonkan menjadi anggota formatur. Nah, dari setiap nama nanti yang muncul dari blok tersebut, kita ambil 2 teratas perolehan suaranya untuk nanti otomatis menjadi anggota formatur atau menjadi anggota pengurus RT yang mewakili blok tersebut. Sehingga nanti ujungnya misalkan di Lebana ini ada 2 orang dari blok A, ada 2 orang dari blok B, 2 orang dari blok C, dan 2 orang dari blok D gitu, yang nanti 2 orang inilah yang nanti bakal menjadi anggota formatur atau anggota pengurus RT. Nah, nanti dalam proses pemilihannya dalam 1 KK ya, 1 rumah 1 KK itu nanti yang punya hak suara atau yang bisa mencalonkan adalah suami dan istri. Nah, jadi nanti setiap rumah itu dibatasi 2 orang, 2 suara. Nah, masing-masing ini baik suami maupun istri nanti berhak mencalonkan 2 nama dari
warga di bloknya untuk menjadi anggota formatur gitu. Nah, nanti setelah masing-masing mengusulkan nama, kan nanti muncul tuh beberapa nama dari blok tersebut. Nah, nanti kita ambil top 2-nya atau perolehan suara terbanyak 1 dan 2 untuk menjadi anggota formatur. Nah, nanti setelah 2 orang dari blok A, B, C, dan D ini, atau kalau di Safira nanti ada 2 orang dari blok A, blok B, dan blok C, nanti berkumpul menjadi satu, ya, menjadi formatur, menjadi pengurus. Nah, nanti mereka lah yang menentukan siapa yang bakal menjadi ketuanya atau ketua formatur itu. Nah, itu mekanismenya nanti mereka rapat, ya, untuk memusyawarahkan siapa yang tahun ini menjadi ketua, untuk menjadi ketuanya mereka. Dan secara otomatis sisanya yang tidak menjadi ketua itu nanti bakal menjadi anggota pengurus. Jadi Pak RT-nya atau Pak Ketuanya nanti tidak bingung lagi siapa yang menjadi anggotanya atau yang membantu dia dalam menjalankan kepengurusan RT. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan ada semacam kesulitan dari Pak RT-nya setelah dia ditunjuk menjadi Pak RT, dia bingung siapa ini orang-orang yang menjadi anggotaku nanti, siapa yang mau atau siapa yang bisa, dia bingung. Karena mungkin tidak tahu kapasitas masing-masing orang. Nah, tapi dengan sudah tersedianya orang-orang di kepengurusan ini, di anggota formatur nanti mereka tinggal membagi tugas, siapa yang jadi ketua, siapa yang menjadi di bidang ini, siapa yang menjadi di bidang ini, dan sebagainya dibahas bersama dalam musyawarah formatur. Jadi nanti ketua formatur yang dipilih oleh anggotanya tadi itu otomatis menjadi ketua RT 6 yang baru, dan anggota formatur lainnya yang tadi diutus oleh masing-masing blok tadi itu, mewakili masing-masing blok tadi itu, otomatis menjadi anggota kepengurusannya. Nah, nanti masalah siapa si A nanti di bidang apa, si B di bidang apa, nanti dibahas bersama oleh mereka. Jadi tidak harus ditentukan oleh Pak RT-nya, tapi dibahas bersama-sama. Bapak ini menjadi ngurusi bidang ini, Bapak ini menjadi kepengurusan bidang ini, gitu. Dan bidang apa aja yang nanti diperlukan ada di kepengurusan tahun ini, itu nanti juga diputuskan bersama oleh para formatur ini. Jadi mungkin tahun ini kita butuh ada bidang keamanan, ada bidang lingkungan, nanti lingkungan itu ngurusin apa aja. Terus mungkin nanti ada bidang sub-bidang yang lain, bidang sosial, mungkin ada juga yang namanya grup kematian atau apa gitu, nanti pengurusnya siapa, nanti dibahas bersama. Jadi tidak semuanya harus diputuskan oleh Pak RT, tapi diputuskan oleh bersama para anggota. Jadi Pak RT nanti fungsinya sebagai pimpinan atau koordinator aja dalam prosesnya. Nah, ini sistem formatur ini dipandang lebih baik, harapannya sih lebih baik ya dari metode yang sebelumnya, biar tidak terkesan apa-apa itu diurusin oleh Pak RT aja. Karena kalau yang sebelumnya kan kita milih ketua RT, kita nggak tahu siapa yang memilih kita, tahu-tahu jadi, gitu kan, tahu-tahu kita yang jadi pengurus RT-nya, ketua RT-nya, nah kita bingung milih anggotanya. Dan begitu kepengurusan berjalan, anggota yang tadi diminta mungkin sebenarnya kurang berkenan tapi terpaksa mau, namun akhirnya dalam perjalanannya tidak terlalu aktif, sehingga Pak RT-nya lagi yang bertindak, Pak RT-nya lagi yang bekerja secara sendiri. Nah, harapannya dengan sistem formatur ini bisa lebih membersamai Pak RT-nya nanti dalam kepengurusan, karena yang mengusulkan dia menjadi ketua ya dia sendiri yang menjadi anggota itu tadi. Ya masa begitu sudah mengusulkan tapi tidak mau ikut aktif dalam mendukung siapa yang tadi ditunjukkan, tidak enak juga. Terus kemarin pada saat panitia rapat bersama Pak RT, ya, ada saya, Pak Said, Mas Damai dari Safira, dan juga Pak Koreb dari Pak RT yang sekarang, itu ada obrolan bahwasanya mungkin akan lebih baik bila mana nanti kepengurusan ini kita bikin berputar. Jadi Pak RT-nya nanti selalu bergantian. Jadi mungkin kalau yang sebelumnya kepengurusan itu selama 3 tahun, mungkin di periode yang ini nanti menjadi lebih pendek, sehingga bisa cepat ada pergantian, ganti orang yang baru, ganti orang yang baru, ganti orang yang baru, gitu secara bergantian, sehingga nanti bisa aja semua warga itu bakal merasakan menjadi ketua RT. Sehingga biar tidak mentang-mentang kemarin sudah milih Pak RT ini, sehingga segala urusan dan diurus oleh Pak RT lah, gitu kan. Nah, biar tidak ada pemikiran seperti itu, ya kita bikin bergilir Pak RT-nya, karena bisa jadi nanti beliau orang ini yang menjadi Pak RT-nya gantian. Nah, jadi harapannya nanti menjadi ketua RT ini tidak lagi menjadi sebuah momok yang ingin dihindari gitu, karena kita tahu bahwa
kepengurusan RT atau Pak RT nanti akan selalu bergilir dari satu orang pindah ke orang yang lain. Namun semua ini nanti, semua yang saya sampaikan tadi itu nanti bakal menjadi bahasan lebih detail atau bahasan lebih lanjut di forum musyawarah formatur ya. Jadi nanti biar para formatur inilah yang menentukan nanti berjalannya RT bakal seperti apa, RT berikutnya bakal seperti apa. Nah, untuk pemilihan formatur ini atau pemilihan pengurus ini nanti akan kita lakukan secara e-voting, bukan e-voting sih, ya e-voting lah gampangannya ya. Nanti secara online melalui aplikasi ya, melalui aplikasi kalau saya sih namakannya e-utus gitu aja. Karena nanti aplikasi ini kita gunakan untuk mengutus orang dari masing-masing blok untuk menjadi pengurus atau formatur. Aplikasinya sudah kita bikinkan, sudah kita siapkan, cuman masih dalam proses development ya, belum benar-benar stabil kayaknya. Nanti pemilihan itu akan kita lakukan pada tanggal 1 Februari. Ya, pada saat tanggal 1 Februari nanti mungkin pagi sampai sore gitu nanti linknya bakal kita berikan di grup. Nanti kita share di grup link aplikasinya sehingga dari itu warga bisa memasukkan siapa utusannya, pilihannya dan lain sebagainya. Nanti habis ini saya terangkan bagaimana penggunaan aplikasinya. Jadi nanti mohon diluangkan waktunya untuk mengecek di grup yang mungkin biasanya jarang buka grup itu. Jadi harapan nanti di tanggal 1 Februari hari Ahad insya Allah nanti saya share linknya di grup. Mohon perhatiannya Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam mengajukan utusannya. Nah, nanti aplikasinya kira-kira seperti ini ya. Ini sudah kami bikinkan aplikasinya. Nanti otomatis ini Bapak Ibu tinggal baik dari Safira maupun dari Lebanon Residen bisa mencalonkan masing-masing orang dari blognya. Oh ya, ada tambahan. Bahwasanya kepengurusan RT ini nanti merupakan gabungan dari warga Safira dan juga warga Lebana. Nah, kalau yang sebelum ini kan pengurusan RT itu dari warga Lebana dan ada satu orang dari Safira sebagai perwakilan, sebagai jembatan komunikasi gitu ya. Jadi nanti untuk pengurusan yang berikutnya ini merupakan gabungan dari Safira dan juga Lebana. Karena kita kan satu RT itu. Jadi biar rasa kepemilikan RT-nya merata, baik Safira maupun Lebana sama-sama ngurusin RT-nya, yaitu RT 6 ini tadi gabungan. Sehingga nanti pada saat pemilihannya nanti masing-masing mencalonkan dari bloknya masing-masing, baik Safira maupun Lebana. Nanti setelah terkumpul orangnya, utusan itu menggabung jadi satu menjadi formatur RT 6, gitu ya. Jadi nanti dalam urusannya ke lingkungan nanti ada yang ngurusin lingkungan di Lebana, ada yang ngurusin lingkungan di Safira. Keagamaan ada yang ngurusin keagamaan di Lebana, ada yang di keagamaan di Safira kayak gitu. Ini juga untuk mempermudah warga dari Safira sebenarnya, sehingga kalau butuh apa-apa tidak harus ke Lebana, tapi sudah ada perwakilannya di Safira orangnya sebagai pengurus RT-nya. Gitu. Dan ini memang sebenarnya merupakan usaha dari Pak RT untuk mempersiapkan Safira, karena dengar-dengar mungkin bakal jadi RT tersendiri nanti Safira, sehingga mungkin kepengurusan ini bisa menjadi media belajar dan juga persiapan untuk menjadi RT tersendiri bagi Safira. Makanya pengurusannya kita gabung, ada yang dari Safira dan juga ada di Lebana, biar nanti bisa tahu mekanismenya seperti apa, kayak kalau bahasanya bisa belajar bareng lah dalam mengelola KRT itu nanti seperti apa. Jadi begitu. Nah, untuk penggunaan aplikasinya nanti seperti ini. Nanti saya kasih linknya pada saat hari H pemilihan. Di sini nanti Bapak Ibu akan ini bisa dipakai, bisa diakses dari HP ya. Jadi nanti mau dimanapun berada pada tanggal 1 Februari itu bisa buka aplikasi ini untuk melakukan proses pengutusan calon formatur atau calon anggota dewan itu tadi. Saya sebenarnya lebih senang menyebutnya anggota dewan. Nah, nanti dari masing-masing ini saya jelaskan ya prosesnya. Nanti ada dua menu di sini, ada bilik suara dan ada real count-nya. Jadi nanti begitu memasukkan sudah kelihatan nanti siapa calon-calon yang mendapat suara, berapa besar suaranya, baik dari Lebanon Residen maupun Safira. Ya, dari masing-masing blok juga ada nanti siapa yang muncul suaranya, yang diutus siapa. Jadi nanti sebenarnya kalau sudah diutus oleh orang-orang di bloknya, dari warga bloknya, kalaupun ternyata tidak berkenan untuk aktif di kepengurusan, ya pertanggungjawabannya sebenarnya ke warga di bloknya, bukan ke Pak RT-nya. Karena yang mengutus dia adalah warga di bloknya. Kan mosok gak sungkan sih wis diutus warga blok dhewe untuk jadi pengurus terus nggak aktif melu ngurusi bloknya, kan ya sungkan. Jadi
Itu sebenarnya yang ingin didapat dari mekanisme formatur ini. Baik, di aplikasi pemilihan ini nanti ada menu seperti ini. Jadi langsung saja nanti cara pemilihnya adalah Bapak Ibu memilih dulu lokasi perumahan di mana. Kalau warga Lebana nanti pilih dulu di Lebana, kalau warga Safira nanti pilih dulu di Istana Safira. Ini saya contohkan karena saya di Lebana, saya contohkan sebagai warga Lebana melakukan proses pemilihan seperti ini prosesnya. Pertama saya pilih Lebana dulu, karena setelah milih Lebana baru nanti saya bisa mengisi di form-form selanjutnya. Nah di sini saya masukkan nama, setelah pilih perumahannya saya masukkan nama, misalkan Amin gitu, nama saya tinggal di blok A, ya di blok A12 diketikkan aja di blok A12. Nah nanti ini nomor rumah gitu, masing-masing nanti hanya mendapatkan maksimal 2 suara, yaitu 1 suara dari suami, 1 suara dari istri. Nah ini kenapa kita berikan suami dan istri sama-sama bisa memilih, karena bisa jadi mereka tuh punya keinginan yang berbeda, siapa yang diutus, siapa yang menjadi pengurus nanti. Jadi kita fasilitasi, tidak hanya suami saja yang berhak menentukan pilihan, tapi istri juga kita fasilitasi untuk menentukan siapa pilihannya dari bloknya masing-masing. Nanti tinggal dimasukkan aja nomor rumahnya A12, terus nomor HP-nya, misalkan ini nomor HP saya, misalkan ini ya. Nanti dimasukkan nomor HP-nya Bapak Ibu yang sesuai yang ada di grupnya masing-masing, di grup Lebana maupun di Safira, dimasukkan nomor HP-nya. Nah, karena saya dari blok A, maka saya hanya bisa mencalonkan utusan dari warga di blok A. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada di blok B, misalkan blok B, nanti yang muncul adalah nama warga dari blok B. Nah, misalkan dari blok D, maka yang muncul nanti hanya nama-nama yang dari blok D. Nah, nama-nama yang ada di sini adalah nama warga yang stay ya. Jadi warga baik itu terutama yang pemilik rumah dan stay di perumahan tersebut, atau kalaupun bukan pemilik rumah tapi dia stay di situ untuk jangka waktu yang memang lama, jadi warga setempat. Misalkan menempati rumah saudara tapi dia stay di situ. Nah, itu nanti kita masukkan di sini. Jadi yang dipilih menjadi utusan ini nanti adalah warga yang benar-benar stay atau warga setempat. Untuk warga yang mengontrak, ini kita tidak masukkan dalam orang yang bisa dipilih, tapi nanti mereka berhak untuk memilih meskipun warga kontrak. Nah, orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang stay di sini sehingga nanti dia bisa menjadi pengurus karena tinggal lama kan, berarti dia bisa untuk menjadi pengurus. Nah, nanti masing-masing nama ini muncul sesuai bloknya masing-masing. Kalau tadi saya blok A, di A12, maka yang muncul adalah nama-nama di blok A. Ada bapak-bapak ini. Ini yang kenapa sedikit ya, karena yang stay di sini ya sekian, meskipun rumahnya ada lebih banyak daripada ini. Oke, misalkan saya pilih siapa? Mungkin Pak Bambang, dan juga ada Pak Irwan, misalkan. Ini misalkan aja. Kan nggak mungkin saya pilih nama saya sendiri. Jadi 2 orang ya yang, jadi ini nggak bisa pilih nama yang sama juga. Misalkan Pak Bambang sama Bambang itu nggak bakal bisa, bakal ditolak oleh aplikasi. Jadi harus 2 orang yang berbeda. Nah, setelah itu saya kirim suaranya. Jadi 2 orang inilah yang saya utus untuk mewakili saya dari blok A. Saya kirim. Nanti bakal muncul informasi seperti ini, sudah masuk pemilihannya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat hasilnya. Nah, misalkan di Lebana tadi saya, nah pilihan saya nanti tadi adalah Pak Bambang sama Pak Irwan. Nah, di sini tadi saya sudah melakukan testing dengan beberapa pemilih biar tahu seperti apa gambarannya. Jadi setelah tadi Bapak Ibu mencalonkan 2 orang, ya bakal muncul namanya di sini rankingnya per blok. Jadi misalkan nama ada nama Pak Kasani, Pak Bambang, Pak dan seterusnya, dan di blok B juga sudah ada nama Pak Said, Pak Randy dan lain sebagainya. Blok D juga sama blok C. Nanti dari situ di ranking secara otomatis, sistem ini bakal meranking siapa perolehan suara terbanyaknya. Nah, 2 orang dengan suara teratas itu nanti yang bakal otomatis masuk ke grafik ini menjadi utusan atau formatur. Jadi nanti nama-namanya muncul di grafik inilah yang nanti bakal menjadi anggota formatur dari perumahan tersebut. Misalkan dari Lebana nama-nama ini 8 orang karena kita 4 blok, masing-masing blok 2 orang. Dari Istana Safira nanti ada 6 orang karena ada 3 blok dan masing-masing blok 2 orang. Nah, nama-nama ini muncul dari tadi terputus rekamannya. Saya ulang lagi ya. Jadi nama-nama yang muncul di sini yang ada di grafik ini adalah nama-nama dengan perolehan suara terbanyak dari masing-masing bloknya.
sehingga nanti dia yang bakal menjadi calon formatur, 8 orang dari Lebana dan 6 orang dari Istana Safira nanti. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di sini, misalkan di sini nanti mungkin ada orang yang mendapat suara banyaknya sama. Nah, kalau misalkan kita studi kasus di blok A ini, di blok A ini ada nama Pak Kasani, Pak Bambang, sama Pak Irwan. Pak Kasani mendapat suara paling banyak 4 suara, Pak Bambang sama Pak Irwan mendapatkan 3 suara. Nah, padahal harusnya yang kita ambil ini hanya 2 orang aja, tapi ada 2 orang ini yang mendapat suaranya, ada 2 orang ini yang mendapat suaranya sama. Nanti gimana mengambilnya? Nah, di sistem ini sudah kita sematkan algoritma bahwasanya nanti siapa yang mendapat suara lebih dulu, maka dia yang menjadi prioritas untuk menempati ranking. Jadi misalkan ini ada Pak Kasani, karena dia terbanyak, otomatis dia menjadi ranking satunya dari blok itu, atau top satunya dari blok itu. Nah, Pak Bambang sama Pak Irwan ini yang suaranya sama, harusnya kan sama-sama masuk nih, karena suaranya sama, mereka yang kedua. Tapi oleh sistem diambil Pak Bambang, yang suaranya sama-sama 3 dengan Pak Irwan, karena Pak Bambang ini tadi mendapatkan suara lebih dulu dibandingkan Pak Irwan. Nah, jadi algoritmanya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang sudah punya pikiran siapa yang mau dicalonin, ya segera aja langsung memilih, biar nama itu masuk duluan di dalam sistem, sehingga nanti pada saat misalkan dia mendapat suara yang sama dengan orang lain, dia yang masuk dibandingkan orang yang lainnya tadi itu. Makanya di sini nanti ada Pak Kasani sama Pak Bambang. Itu Pak Kasani di sini sama Pak Bambang dengan suaranya masing-masing. Ini mewakili blok A. Dan di blok B juga seperti itu, ada Pak Said sama Pak Randy. Pak Randy sama Pak Pato suaranya sama, tapi karena Pak Randy lebih dulu mendapatkan suara, makanya Pak Randy yang masuk. Nah, demikian juga untuk blok yang lain, baik itu dari Lebana maupun Safira juga seperti itu mekanismenya nanti oleh sistem ini. Jadi 2 nama-nama yang di sini adalah 2 orang, urutan 1 sama kedua, by sistem untuk akhirnya menjadi formatur. Cuman sebenarnya nanti meskipun ini sudah kita sistem seperti ini, pada realitasnya nanti pada saat rapat formatur sebenarnya bisa fleksibel juga. Misalkan dari blok B ini Pak Randy yang ternyata menempati urutan 1 ke 2, urutan Pak Said sama Pak Randy yang menempatkan 1 2, mohon maaf. Tapi ternyata dari warga blok B ini juga menghendaki Pak Patra masuk, karena mungkin Pak Patra dipandang punya kemampuan di bidang ini, maka kita butuh dia gitu. Atau misalkan Pak Randy ternyata tanpa kita ketahui dia punya agenda, aku Pak habis ini mau pindah rumah, tidak lagi di Lebana itu misalkan, ya otomatis harus diganti kan. Nah, penggantinya siapa nanti terserah warganya dari blok B, misalnya ini Pak Patra yang mengganti. Jadi fleksibel tetap, meskipun secara angka, secara ranking beliau sama beliau, tapi kalaupun nanti dikehendaki dari warga blok tersebut menghendaki bapak tertentu untuk ikut masuk, nanti bisa aja dimasukkan. Jadi tetap fleksibel, tetap mengutamakan kalau bahasanya Pak Korib itu mengutamakan kemaslahatan bersama, tidak kaku dengan aturan atau tidak kaku dengan sistem gitu. Nah, nanti setiap saat Bapak Ibu bisa mengunjungi halaman ini lalu di-reload halamannya, sehingga nanti bisa berubah. Ini setiap saat bakal berubah dalam hari tanggal 1 nanti. Bisa Bapak Ibu pantau siapa perolehan suaranya, siapa yang menempati urutan ini 1 2, berapa perolehan suaranya. Itu nanti Bapak Ibu bisa langsung memantau, semacam real count kalau di pemilu gitu ya. Baik, dari masing-masing utusan ini, dari masing-masing anggota dewan yang sudah terpilih ini nanti 8 dari Lebana, 6 dari Safira. Nanti mereka rapat bermusyawarah siapa ketuanya gitu. Nah, ketua formatur inilah nanti yang menjadi ketua RT-nya untuk periode berjalan. Nah, nanti masalah mekanismenya RT tahun ini mau dibikin seperti apa, berikutnya mau seperti apa, nanti dibahas oleh mereka ini, oleh beliau-beliau ini secara bersama-sama. Jadi tidak ditentukan langsung oleh Pak RT-nya aja gitu, enggak. Kalau selama ini kan kesannya Pak RT seperti bekerja sendiri gitu kan. Merasa bekerja sendiri mungkin jadi sebagai Pak RT, karena anggotanya banyak yang pasif gitu, karena mungkin dulu waktu beliau meminta dia menjadi anggota sebenarnya kurang berkenan atau apa, tapi terpaksa mau, namun akhirnya tidak aktif atau lebih memilih kesibukannya sendiri. Nah, kalau seperti ini, karena bapak-bapak yang menjadi anggota ini yang memilih ketuanya, ya mau nggak mau kan harus mendukung. Dia yang memilih dia sebagai ketua adalah beliau sendiri, si para anggota ini. Nah, sehingga nanti harapannya apapun yang dilakukan
dalam kepengurusan Pak RT yang baru ini semua anggota bisa lebih aktif untuk bekerja sama dalam berkegiatan. Tidak gampang nih wis ono Pak RT ini wae lah wis ben diurusi Pak RT, wis ono Mas Kae wis ben diurusi Mas Kae, wis ono Bapak Kae wis ben diurusi Bapak Kae, aku tak dolan sik, aku tak kerja sik, biar nggak seperti itu. Jadi kalau memang punya program di KRT-an, ya Pak RT sama warga sama pengurusnya ini ya harus berjalan. Baik, mungkin begitu dari saya yang bisa sampaikan tentang mekanisme mekanisme pemilihan pengurus RT ini tadi. Semoga bisa dipahami ya. Kalau belum paham mungkin bisa diputar lagi videonya, atau kalau mau ada yang mau ditanyain boleh di posting di grup, nanti insya Allah biar bisa kita jawab dari pihak panitianya. Nanti silahkan dipantau di tanggal 1 itu di aplikasi ini, perolehan suaranya seperti apa, pergerakannya, ya untuk seru-seruan aja sebenarnya. Sebenarnya kan mekanismenya harusnya kan musyawarah atau pemilihan RT itu, jadi memang kumpul bersama, bahas bareng, siapa ketuanya, siapa anggotanya, dimusyawarahkan bersama, harusnya kan gitu. Cuman karena kita kondisinya banyak yang tidak di tempat, warga-warganya, biar terfasilitasi ikut memilih, kita bikinkan aplikasi seperti ini. Cuman secara pemilihan ketuanya, kita adain musyawarah formatur tadi itu, sehingga pemilihan ketuanya tetap melalui mekanisme musyawarah, tidak pemilihan langsung voting gitu, tidak, tapi memang musyawarah ditentukan ini bidang apa juga ditentukan bersama. Baik, gitu Bapak Ibu, mungkin agak panjang ini videonya, tapi semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Sekali lagi ini sekaligus publikasi kami dari panitia yang dibentuk oleh Pak RT kemarin. Ada saya, Pak Amin dari Lebana, ada Mas Said dari Lebana juga, dan juga ada Mas Damai dari Safira. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.